Pak Ponijan yang sudah banyak mengenalkan saya maupun Pak Mertaade. Dan Pak Mertaade ini memang seperti yang tadi disampaikan, ketika saya waktu masih sering ke Pulau Bali, beliau memang banyak mengantar. Bahkan sampai malam-malam. Ya, sampai saya mengatakan, wah ini ya orang sibuk tapi masih punya kesempatan mengantar. Ya, ini luar biasa. Ya. Saudara-saudara, memang apa yang beliau sampaikan ini luar biasa sekali dan saya tidak terlalu banyak berbicara bersama dengan Pak Mertaade, tetapi setiap kali berbicara dengan beliau, dan saya selalu menjadi pembicara yang berikutnya, karena saya mau belajar. Kalau saya menjadi pembicara pertama, wah sudah tidak seru. Tapi ketika menjadi pembicara yang kedua atau ketiga, atau kalau ada 5 pembicara saya yang kelima, ada 10 pembicara saya yang ke-10, ada 100 pembicara ya saya tidak usah ngomong. Ya untuk apa sudah 100 pembicara saya masih ngomong lagi? Iya, nah. Tetapi saya selalu berbicara yang terakhir itu supaya saya bisa mendengar dengan baik. Dan Pak Mertaade selalu memberikan bahan-bahan yang baru bagi saya. Ya, pengetahuan beliau tentang otak, pengetahuan beliau tentang meditasi sangat-sangat luar biasa mendalam. Sehingga sebetulnya saya tidak perlu terlalu banyak menambah. Karena apa yang beliau sampaikan itu sebetulnya ya maunya saya ya mau ngomong itu. Jadi sudah selesai toh. Ya. Nah, tetapi nanti kalau saya terus nggak ngomong, Pak Po kurang kesibukan. Jadi ya saya harus kasih kesibukan Pak Po dengan cerita yang lebih diinspirasi oleh gambar ataupun skema yang tadi Pak Mertaade gunakan. Saudara-saudara, saya setuju sekali dengan yang Pak Mertaade sampaikan bahwa manusia ini terdiri dari badan dan batin. Saya boleh pinjam itu toh skemanya toh, ya walaupun tidak dimunculkan tapi saya pinjam inspirasinya dari situ. Nah itu, ya. Loh enaknya membicara kedua itu bisa menggunakan yang sebelumnya. Ini enaknya. Nah, jadi Nah itu tadi yang rekor muri tadi kan ya. Langsung bikin cerita di panggung ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat beliau ini. belum cerita ini masih. Saya cuma pinjam skema saja. Saudara-saudara, saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mertaade bahwa manusia ini terdiri dari badan dan batin. Dan badan kita itu bukan seperti tembok. Artinya tidak ada lubang apa-apa. Justru badan kita itu punya lubang. Yang kalau di dalam skema itu dinamakan indria. Jadi indria itu cuma lubang. Mata cuma lubang. Kuping cuma lubang. Hidung cuma lubang. Mulut juga cuma lubang. Jadi kalau Anda bayangkan sebetulnya manusia ini apa ya seperti karung begini terus punya lubang-lubang macam-macam. Ya. Nah, di dalam lubang itu, di dalam karung ini ada yang namanya pikiran. Saudara-saudara, mata sebetulnya tidak bisa untuk mengenali benda. Jadi misalnya kita kadang lihat apa kamu? Wah, lihat bunga. Sebetulnya tidak bisa karena dia hanya lubang. Maka ada yang namanya kontak. Ya pinjem aja itu toh. Skemanya enak ini jadinya. Saya nggak usah siap-siap macam-macam. Jadi mata itu sebetulnya tidak bisa mengenali ini bunga. Ini warnanya merah. Tidak bisa. Tetapi karena mata ini hanya lubang, dia mengantarkan gambaran ini dalam bentuk sinyal-sinyal ke pikiran.
Kemudian pikiran memproses. Kemudian pikiran mencari data. Apa ya? Menurut kamu, ingatan kamu apa ya yang barusan kamu lihat? Kalau yang saya ingat-ingat itu bunga ya dulu datanya. Oh iya, bunga. Bunga apa? Ingat warnanya merah. Oh ya, jadi saya melihat benda, saya ingat benda itu adalah bunga, dan saya ingat bunga itu warnanya merah. Tentu Bapak Ibu tidak percaya dengan cerita rujak. Kok rujak? Cerita rujak, soalnya saya jadi, rujak juga ya. Saudara-saudara, tentu Bapak Ibu sulit membayangkan, saya jelas lihat bunga merah, saya melihat bunga warnanya merah. Betul? Betul Bapak Ibu? Betul. Para Bapak Ibu, bunga warnanya merah karena Bapak Ibu pernah ingat. Coba di depan ini saya kasih benda yang Bapak Ibu belum pernah tahu. Misalnya melihat saya saja. Anggap Bapak Ibu belum tahu saya. Nanti kan Bapak Ibu tanya, biku siapa ya? Siapa ya ini? Siapa ya? Loh, Bapak Ibu lihat saya, kenal namanya biku karena mungkin sudah ingat. Tapi tidak bisa memberikan penjelasan, biku ini namanya siapa. Sehingga, biku siapa ya ini? Biku siapa? Wah, pikirannya nyari data terus. Ini yang namanya mesti pakai U ini. Umur. Bukan umur. Wah, enggak ketemu. Utama. Ya, deket itu. Bante Utomo. Betul? Betul enggak? Betul, proses berpikir kan itu. Berarti sekarang Anda sudah menyadari bahwa mata itu hanya lubang, ya, karena pikiran itu yang mengingat tugasnya. Mata hanya menerima. Kuping juga sama, sudah. Dari 5 indria, kuping itu juga cuma lubang. Jadi ada, mendengar bayi menangis. Bagus. Bayinya nggak usah dicubit, Bu. Mendengar bayi menangis. Saudara-saudara, Anda di sini jelas mendengar bayi menangis. Tapi kalau Anda di rumah Anda masing-masing, Anda bingung membedakan antara tangisan bayi dengan suara kucing. Betul? Betul nggak? Betul. Suara bayi kadang-kadang seperti kucing. Suara kucing kadang seperti bayi. Ini makanya beberapa orang yang menemukan anak yang dibuang, kadang-kadang dia tidak ngira kalau itu suara bayi menangis. Karena seperti suara kucing. Saudara-saudara, itu akhirnya Anda kuping betul-betul hanya untuk lubang. Suara apa ya? Suara apa ya? Oh, bayi. Oh, kucing. Itu berdasarkan ingatan. Ya? Mau lanjut lagi? Hidung? Hidung juga lubang. Dia tidak bisa untuk mencium bau tertentu. Tidak bisa, itu hanya alat. Jadi ketika hidung kontak dengan objek, lalu pikiran itu mikir, apa ini ya, ingatan saya ini apa? Nah, jadi hidung, bau apa nih? Bau apa nih? Pak Po wangi sekali. Itu. Jadi artinya hidung tidak langsung mengenali, tapi pakai dipikir. Ada beberapa yang mikirnya telat, makanya ada yang disebut tell me. Telat mikir. Jadi orang lain sudah tutup hidung, dia masih napas masuk, napas keluar, sadari napas masuk, sadari napas keluar. Oh, semua sudah tutup hidung. Kamu nggak bawa apa? Enggak. Oh, tell me. Semua sudah pingsan baru.
bau apa tuh ini? Loh, ini semua orang sudah mukanya pucat biru. Ini baru menyadari ada bau yang aneh. Nah inilah saudara, jadi hidung hanya lubang untuk kontak. Lidah juga sama. Indria kita kan itu toh, tadi ada mata, bukan 5 indria itu bukan mata 2, hidung 2, kuping 2, nanti sudah 6. Ya, nah, lidah, mulut, lidah itu juga sama. Ini juga hanya untuk kontak. Jadi tidak bisa untuk merasakan apa-apa. Jadi kalau sudah netes cairan, rujak atau bukan ya? Bukan rujak ini. Ini pecel. Dan terjadi perdebatan. Iya kan? Kenapa? Karena berdasarkan ingatan. Sehingga orang kalau lupa rasanya rujak, lupa rasanya durian, lupa rasanya segalanya, namanya lupa ingatan. Yang tadi tell me, yang sekarang lupa ingatan. Kulit juga sama, saudara. 5 indria ini betul-betul hanya lubang. Pori-pori kita, kulit kita ini, itu juga tidak mengenali apa-apa. Dia hanya kontak saja dengan objek. Kemudian berpikir. Apa ya objeknya? Udah dingin-dingin di kaki ini apa ya? Apa ini? Ular. Wah, baru lari. Tapi harus mikir dulu, saudara-saudara, kalau Anda yang tinggal di tempat-tempat pelatihan meditasi, ini karena ceritanya agak meditasi terus, jadi saya masukkan Anda ke arah meditasi juga. Saudara-saudara, kalau Anda ada pelatihan di tempat meditasi, dan Anda merasa dingin-dingin, Anda jangan langsung gerak. Karena kalau langsung gerak, berbahaya. Kalau itu, yang dingin-dingin itu cuman Anda dicium tikus, tidak ada problem. Anda gerak, tikusnya lari. Tapi kalau itu ular, Anda gerak, dia kaget. Orang kaget itu pegangan. Karena ular tidak punya tangan, dia pegangan pakai gigi. Di kaki Anda. Ini salahnya ular. Kenapa dia tidak pegangan pakai badannya sendiri? Pakai badannya orang, dia pegang gini. Sampai kagetnya hilang. Sudah hilang, baru dia lepaskan. Nah ini yang repot, saudara. Makanya kalau Anda sudah di tempat yang pelatihan meditasi, dingin-dingin, sadari dulu. Apa ini ya? Apa ini ya? Oh, cacing. Ya sudah, biarin saja. Oh, kelabang. Biarin saja. Enggak apa-apa. Ini kelabang kok makin naik? Enggak apa-apa. Anicca. Bosen naik kan turun sendiri nanti. Selesai. Ini turun lagi. Nah, makanya di beberapa tempat meditasi, kalau mau latihan, celananya kan cuma pakai training tuh ya. Kemudian bawahnya dikasih tali lagi. Biar kelabang, ular, cacing, semut tidak ikut naik ke situ semua. Aman sudah. Nah, saudara-saudara, jadi 5 indria ini hanya alat. Yang betul-betul berpotensi adalah pikiran. Sayangnya pikiran ini tidak bisa kerja sendiri. Jadi dia harus memang terwujud dengan adanya kontak-kontak yang lain. Ya, jadi sekarang misalnya, kalau sekarang, wah ini kekuatan pikiran untuk mengubah kualitas hidup. Kadang-kadang orang mikir, wah ini apa nanti kalau kita diajari ya, begitu duduk, langsung yang sakit langsung sehat. Yang gelisah langsung tenang. Enggak, saudara, bukan begitu. Pikiran itu, kalau kita yang orang-orang biasa, biasanya membutuhkan indria-indria itu tadi untuk menguji sejauh mana pikiran kita itu punya kekuatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Murtader dengan baik sekali. Jadi
ketika ada kontak-kontak pikiran ya, yang tenang, yang apa, nanti ada otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang, atau otak dengkul juga. Dengkul enggak ada tadi ya? Oh ya. Jadi ada di bagian otak-otak tertentu yang lain, bukan otak-otak. Otak-otak itu jenis makanan lagi, bukan rujak. Jadi ada otak kanan, otak kiri di bagian depan, dan lain-lain. Itu ada pengaruhnya. Saudara-saudara, sekarang justru kualitas hidup ini kita akan tentukan sejauh mana orang bereaksi terhadap rangsangan indria. Ini yang mungkin akan saya bahas dari sisi yang berbeda. Kalau tadi Pak Mertado sudah meditasi terus, saya khawatir nanti kalau saya latihan lagi di sini, meditasi lagi, saya perdalam lagi, Anda makin bingung. Ya apa itu? Meditasi ini makhluk apa ini? Ya. Nah, jadinya saya sekarang akan mencoba bagaimana pikiran itu kita ekspresikan. Karena begini saudara, ada sedikit problem di masyarakat. Mungkin saya juga menginformasikan kepada Pak Mertado juga atau kepada yang lain-lain juga. Ada satu problem di masyarakat tentang pandangan salah meditasi. Mereka menganggap bahwa meditasi itu berarti duduk diam. Duduk diam 15 menit, 30 menit, tidak melakukan apa-apa. Nah, saya katakan pandangan salah ini apa? Beberapa generasi muda sekarang mulai melarikan diri dari kehidupan sehari-hari dengan alasan meditasi. Saya sangat-sangat prihatin dengan kenyataan ini sekarang. Ada mereka yang lari dari keluarga, mereka lari dari pekerjaan, mereka lari dari kesibukan sehari-hari, pergi ke gunung-gunung, pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mengatakan meditasi. Dan dia sampai lama bertahun-tahun di sana. Kalau sudah begitu, apakah dia bisa mengubah kualitas hidup? Mungkin dia hanya membangun kekuatan pikiran, tetapi tidak mengubah kualitas hidup. Karena kualitas hidup itu adalah ketika kita terjun ke masyarakat. Kemudian indria-indria kita itu mendapat rangsangan dari masyarakat, rangsangan dari lingkungan, dan apa reaksi kita. Kalau reaksi kita tetap tenang seimbang, berarti meditasi berhasil. Tetapi kalau kita gelisah, cemas, menghadapi lingkungan, menghadapi kontak dengan objek-objek indria, maka kita berarti belum berhasil membangun kekuatan pikiran. Sama dengan orang yang tinggal di wihara, kemudian mengatakan, waduh, setelah saya tinggal di wihara ini kesabaran saya meningkat. Rasanya otak kanan saya sudah menjadi lebih besar daripada biasanya. Saudara-saudara, dia di wihara dengan siapa? Sendirian. Ya sabar, jelas. Nggak ada lawannya. Bahasa Bali, sing tak ada lawan. Sing ada lawan. Nah, bahasa Balinya sing ada lawan. Kan beliau orang Bali. Sing ada lawan. Ini beliau orang Bali. Nggak percaya. Sing ada lawan. Jadi tidak ada lawannya, maka tidak marah. Tapi begitu masuk kota, hancur meditasinya. Inilah saudara, satu hal yang sekarang realita di masyarakat. Saya sudah beberapa kali ketemu orang yang seperti ini. Lari dari masyarakat, lari dari kesibukan, hanya atas nama meditasi. Beberapa orang, anak
yang males disuruh sama orang tuanya. Nah, enak sekolah, maaf Mas, saya mau meditasi saja. Nah, ini kamu harus belanja nak, ini dagangan kita sudah habis. Maaf Mas, saya masih mau meditasi. Meditasi berapa lama? 15 jam. Loh, ya di Balirejo memang 15 jam, tapi kan tidak ada kesibukan dengan orang tua. Nah, di rumah 15 jam. Saudara-saudara, Anda penting melakukan meditasi. Pagi bangun tidur, malam mau tidur, penting sekali. 30 menit pagi bangun tidur, malam mau tidur. Mengasah pikiran, supaya kita bisa fokus. Memusatkan pikiran pada objek yang kita pilih. Tetapi setelah selesai bermeditasi, yang artinya duduk diem itu, maka kemudian kita harus terjun ke masyarakat, bermasyarakat. Bagi yang Anda kuliah ya tetap kuliah, bagi Anda yang berumah tangga tetap berumah tangga, bagi Anda yang pedagang tetap berdagang, bekerja sehari-hari sebagai orang karir juga Anda tetap berkarir. Tetapi sekarang objeknya yang dipindah. Kalau tadi waktu duduk objeknya adalah napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Kemudian mau gimana sekarang? Oh, pikiran menyimpang, mau mikirkan pekerjaan, dalam 30 menit ini saya tidak mau memikirkan pekerjaan, saya tetap kembali ke objek. Oke. Saya kembalikan ke objek, boleh? Atau kita sekarang bisa juga berlatih ketika pikiran menyimpang, kita hanya tahu penyimpangan pikiran itu. Kalau di dalam teorinya Pak Merta ada tadi ketika grafiknya naik, tahu di atas ini. Hanya diketahui saja, langsung loyo dia. Bluk. Saudara-saudara, Anda kalau mau membuktikan, bisa dengan rujak. Maksud saya bukan rujak lagi. Siang-siang ngomong rujak aja. Wah, membuat saya pecah konsentrasi. Anda belum tahu rujak Bali soalnya. Saudara-saudara, kalau Anda mau tahu kekuatan pikiran itu begitu lompat langsung hilang, ada pepatah kuno yang mengatakan, kalau Anda marah, hadapilah dengan cermin. Kalau Anda marah, hadapilah dengan cermin. Kalau sekarang Anda tidak usah pakai cermin. Ya kadang-kadang beberapa covernya HP sudah bisa untuk cermin ya. Jadi begitu marah. Atau bahasa gaul sekarang, kalau Anda marah, selfie lah Anda. Betul. Selfie. Jadi Anda sudah emosi sekali. Wah, Anda marah. Oke, selfie langsung. Sudah pernah Anda marah dan selfie? Boleh dicoba. Perlu dibangkitkan kemarahan Anda? Ya, tapi nanti kalau Anda marah, cobalah Anda selfie. Nanti Anda akan segera berhenti marah. Marah gini begitu selfie? Jeez. Selesai selfie, merengut lagi. Selfie lagi. Jeez. Artinya apa, saudara? Bahwa pikiran itu ketika muncul, kita sadari, dia lenyap. Jadi saya marah nih, saya pegang HP, sadar kalau marah, hilang. Ini luar biasa sekali. Ternyata marah itu tidak berkepanjangan. Yang membuat berkepanjangan itu adalah kebencian kita. Kemelekatan kita dengan masa lalu itu yang membuat kita jadi berkepanjangan. Kamu tadi begini, gini. Jadi panjang marahnya. Tapi begitu, kok saya marah ya? Hilang. Nah, saudara-saudara, kekuatan pikiran itu baru bisa diketahui ketika kita bergabung dengan masyarakat. Ketika indria kita ini bersentuhan dengan lingkungan. Nah, saudara-saudara, di dalam Dharma,
Apa tesnya? Supaya kita ini sudah tahu kekuatan pikiran kita itu sampai di mana. Tesnya gampang, saudara. Sederhana. Nomor satu, tesnya adalah pelaksanaan kemoralan. Sangat mudah. Itu sudah Anda baca tiap hari Minggu. Kalau di acara puja bakti. Hari ini pada puja bakti enggak? Hari ini Minggu loh. Kebaktian enggak? Iya. Iya, bagus. Kadang, enggak Bante, hari ini gara-gara Bante. Wah. Saya merusak kebiasaan kebaktiannya orang-orang jadinya nih. Saudara-saudara, kalau Anda melaksanakan Pancasila Buddhis, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan, ini adalah salah satu cara mengetes kekuatan pikiran Anda. Loh, sila itu kan cuma untuk fisik. Sila kalau hanya fisik, tidak ada penjelasan unsur-unsur pelanggaran sila atau kemoralan. Saya tidak menjelaskan semua, nanti bisa waktunya habis untuk urusan itu. Saya hanya menjelaskan sila yang pertama saja. Sila yang pertama itu adalah tidak melakukan pembunuhan. Ada beberapa syarat tidak melakukan pembunuhan itu. Yang pertama, ada makhluk. Jadi, sekarang Anda melihat, semut. Ada semut. Anda lihat sungguhan. Semut sungguhan enggak? Oh, sungguhan. Jadi ada makhluk. Tahu makhluk itu hidup. Semut ini hidup enggak? Jalan. Hidup. Tahu ada makhluk, tahu hidup. Yang ketiga, ada niat melakukan pembunuhan. Nah, semut hidup, ini dia saatnya. Ada niat melakukan. Niat adalah pikiran. Niat adalah kesadaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Merta ada itu. Ada impuls pikiran yang muncul. Yang menjadi karma. Ada niat dan ada usaha. Langsung, bagaimana ya? Kalau mau memencet semut, pakai tangan, atau pakai lidah, atau pakai apa? Ini ada. Ada juga semut yang mungkin saja. Kemudian korbannya. Korbannya gimana? Dipencet, meleset. Niat ada, hasil nihil. Pencet mati. Nah, niat ada, usaha ada, hasil maksimal. Karma buruknya. Artinya apa ini saudara? Semua itu disadari. Nah, sekarang sila itu adalah tesnya kita. Kekuatan pikiran kita itu sampai di mana. Ada semut. Ya, ada semut. Saya tahu. Semut hidup. Saya tahu. Biarkan dia hidup. Silahkan semut jalan. Enak toh? Ini kesadaran tinggi. Kenapa? Karena semut tidak nempel di tempat yang penting untuk kita. Sekarang semut jalan di pipi kita. Ada semut. Semut jelas hidup. Mengarah ke kuping saya. Apa yang Anda lakukan sekarang? Karma buruk. Ada semut jalan masih hidup. Biarkan. Pindahkan dia ke tempat yang lebih baik.
Ada semut lagi. Jalan lagi. Pindahkan lagi. Ada semut lagi. Jalan lagi. Pindahkan lagi. Ada semut lagi. Jalan lagi. Lihat. Ya, saya duduk di atas sarang semut. Ya pindahlah Anda. Kenapa Anda memaksakan diri duduk di situ? Semut sudah berkuasa di situ. Ya Anda yang pindah, ngapain Anda pindah semut terus tiap kali? Inilah saudara, tesnya kesadaran Anda. Tesnya fokus pikiran Anda. Karena Anda kemudian tahu, oh inilah hidup. Kalau tadi Pak Mertada sudah mengatakan meditasi nanti pada tingkat yang tertentu akan bisa mengerti hidup yang tidak kekal. Ini, tadi saya tidak ketemu semut. Sekarang saya ketemu semut. Hidup tidak kekal. Saya waktu tadi tenang-tenang membaca, tenang-tenang menulis, saya tidak ada semut. Saya nyaman. Tapi begitu ada semut, oke, saya tidak perlu emosi. Ataupun kalau saya ada emosi, saya sadari. Saya amati sebagai perasaan, dan kemudian saya pindahkan. Selesai. Itu adalah kemoralan. Kemudian tes yang selanjutnya, saudara, kemoralan ada 5. Tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan semua. Intinya adalah mengembangkan kesadaran. Semua itu di situ. Kemudian, tes yang berikutnya adalah melihat rujak. Rujak lah. Kenapa ya jadi rujak terus? Melihat makanan. Saudara-saudara, makanan itu betul-betul sangat luar biasa pengaruhnya untuk pikiran. Sehingga pada zaman dahulu ada yang seorang Samanera ditanya, apakah semua makhluk itu butuh makan? Jadi kekuatan makanan itu luar biasa karena dia untuk mempertahankan kehidupan. Saudara-saudara, Anda ketika lihat makanan, itu adalah tes kekuatan pikiran Anda. Sampai di mana? Anda kalau lihat makanan, yang Anda anggap enak itu nasinya atau lauknya? Lauknya. Tapi saya lalu ikut kok nasinya. Anda misalnya lauk yang enak apa misalnya? Rujak. Rujak enggak bisa untuk lauk ya? Siapa ngomong nggak bisa? Itu kan hanya kebiasaan. Iya toh? Iya toh? Kebiasaan. Hanya tidak biasa. Sekarang ada lauknya apa yang enak misalnya? Ayam goreng. Oke. Anda merasa ayam goreng enak. Bagus. Lalu Anda makannya banyak. Kenapa kalau ayam goreng enak yang ada tambah nasinya bukan ayamnya? Aneh. Aneh enggak itu? Aneh toh? Yang Anda tambah nasinya, bukan ayamnya. Ya, padahal ayam goreng enak. Dan Anda mengatakan ayam goreng enak. 3 minggu makan ayam goreng terus. Apa jadinya? Tidak enak. Tapi Anda 30 tahun makan nasi putih terus. Masih makan aja sampai hari ini. Pak Po malah ngomong, malam pun cap tiam pun. Aku tetap makan cap tiam juga. Saudara-saudara, ini makanan ini betul-betul tes sungguhan. Kekuatan pikiran Anda itu sampai di mana? Anda mengatakan ayam goreng enak, dan Anda makan nasinya lebih banyak. Sebetulnya apa sih yang mau Anda lakukan? Anda hanya mau mengulang rasa yang sama. Mau mengulang. Nasi ini hanya alat, kemudian ayam gorengnya Anda cocol sedikit dengan cabai, kemudian
Hah? Aduh, lesatnya. Tapi enak itu, sayangnya tidak bisa Anda kunyah sampai setengah jam. Kalau memang enak, kunyah terus toh. Enak sampai setengah jam. Bisa? Tidak bisa toh? Terpaksa ditelan. Lalu mengulang lagi. Enak loh tadi. Diulang lagi. Ayamnya tambah lagi. Nyem, nyem, nyem. Tapi yang tidak bisa di setengah jam lagi. Telan lagi. Hanya diulang, diulang. Hanya mau pengulangan. Pengulangan peristiwa. Tapi tidak bisa mengulang waktu. Sehingga hanya diulang. Akhirnya badannya, aduh, berdiri aja susah gara-gara ayam goreng. Tapi masih enak. Keluarkan dulu yang tadi. Untuk diulang. Betul? Yang kiri diulang atau yang kanan? Kan tadi kalau ada pikiran, mau pikiran kanan atau pikiran kiri. Ini sekarang yang kiri diulang. Jangan. Yang kanan diulang. Nah, ini diulang. Ulang lagi, penuh lagi, buang lagi. Coba saudara. Cuman seperti itu. Tapi kalau sekarang kita dengan kesadaran tinggi, makan itu menjadi ujian bagi Anda. Ayam goreng ini memang enak. Tapi perut ini kan juga ada ukurannya. Jadi gimana? Makan secukupnya. Saudara-saudara, mengendalikan makanan adalah dasar di dalam Dharma. Anda akan tahu ukuran diri Anda ketika Anda bisa berhenti ketika Anda belum kenyang. Sudahlah, sudah cukup segini. Tapi enak, biarkan. Enak hari ini, besok pagi, sama dengan yang kemarin-kemarin. Apa itu? Apa itu? Sudah mengerti? Perlu dijelaskan sampai nanti Anda nggak suka ayam goreng lagi setelah selesai acara ini? Sama, saudara. Ya, nah, ini. Kemudian, selain tadi, makanan sebagai penguji kekuatan pikiran, yang berikutnya adalah tidur. Tidur itu juga ujian loh saudara. Saya sudah melihat beberapa pengalaman di Bali Rejo. Di Bali Rejo itu kan kalau meditasi 15 jam. Bagi Anda yang belum pernah, saya kasih gambaran dulu ya. Meditasinya 15 jam sehari. Belum 15 jam Anda tidak boleh tidur. 15 jam itu bersih. Jadi Anda duduk jalan 15 jam. Ke toilet tidak dihitung, makan tidak dihitung, centing dengan saya 2 jam tidak dihitung. Enak toh? Enak toh? Dan perjalanan bukan dari sini ke sana. Jalannya jauh naik turun. Bagi Anda yang sudah biasa ke sana, baru tahu nanti. Sekali naik ke ruang makan aja udah ngos-ngosan. Makannya jadi lebih banyak tapi turun lapar lagi. Nah, saudara-saudara, 15 jam bersih. Duduk jalan. Kemudian dengan saya centing 2 jam tidak dihitung, sudah 17 jam. Kemudian mandi, makan tidak dihitung. Jadi Anda bisa bayangkan. Orang yang efektif untuk meditasi, kira-kira dapatnya tidur 2-3 jam sehari. Kemudian pertanyaan yang sangat umum adalah, lah tidur saya kan kurang Bante. 2 jam, 3 jam sehari. Saya biasanya kepalanya pusing Bante kalau kurang tidur. Kamu mau tidur banyak? Iya dong Bante. Saya kalau kurang tidur saya sakit Bante. Oke, kalau kamu mau tidur banyak, sekarang akan diantar ke Welingi untuk ke rumah sakit. Di rumah sakit itu tidurnya harus banyak.
Kenapa? Karena suster akan mengatakan, maaf ya, tamu-tamu jangan berkunjung lagi karena pasien mau istirahat. Jadi tempat istirahat adalah rumah sakit. Ini meditasi, tempat panti semedi, bukan tempat rumah sakit. Akhirnya dari situ ada yang pulang. Ah, bagus. Iya, nggak mau nyoba. Padahal nyoba 50% berhasil toh. Tidak nyoba 100% gagal. Pulang. Bagus, nggak apa-apa. Daripada ngaco nanti di tengah jalan. Tapi ada, ya sudah, saya cobanya. Dicoba, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? 2-3 hari kemudian, ternyata saya bisa loh. Tidur cuma 3 jam sehari. Nah, kan? Akhirnya bisa. Kenapa? Karena kemauan yang keras. Nah, saudara-saudara, tidur ini juga melatih kekuatan pikiran. Anda bisa nggak membatasi tidur Anda? Beberapa orang kalau mau sekolah, Anda yang dulu pernah ngalami waktu kecil sekolah. Sekolah jam 6, bangun, mandi, kemudian siap berangkat sekolah setengah 7. Dibangunkan jam 6 kurang 5. Anda marah-marah. Masih 5 menit aku nggak mau rugi, nggak mau rugi. Begitu nggak kira-kira? Ya, iya dong. Kejadian itu. Waduh, aku nggak mau rugi. 5 menit lebih awal. Marah-marah. Saudara-saudara, jadi tidur ini benar-benar merupakan ujian kekuatan pikiran. Anda ketika dibangunkan dari tidur Anda merasa kurang. Apa? Gejolak emosi Anda. Kalau Anda bisa mulai tenang, Anda tetap tenang, tetap tidak emosi, maka kekuatan pikiran Anda sudah terjamin. Tapi kalau bangun langsung marah-marah, siapa yang bangunkan saya? Awas ya, kalau saya sudah tulis sedang istirahat, jangan ada yang mengganggu. Telepon tidak boleh, HP tidak boleh bunyi, semua tidak boleh ya. Awas kamu nanti. Itu berarti orang yang kekuatan pikirannya lemah, saudara. Tapi ketika orang bisa tidur pun, dia bisa tenang. Saat tidur dia bisa tidur. Saat bangun, dia langsung bangun. Langsung segar. Itulah kekuatan pikiran. Berapa banyak orang yang kekuatan pikirannya lemah. Saat tidur tidak bisa tidur. Saat bangun, malah ngantuk. Orang tidur itu adalah pekerjaan yang mudah. Tapi dipersulit oleh sebagian di antara kita. Tidur itu bayi saja. Bisa 24 jam. Tetapi kita yang sudah dewasa, kadang sulit untuk tidur. Beberapa orang kalau ke wihara keluarnya adalah, Bante, aku kok sulit tidur ya Bante. Saya mengatakan ini penyakit yang paling sulit di dunia. Kenapa? Sulit matematika ada lesnya. Sulit berenang ada gurunya. Tapi sulit tidur. Les di mana itu? Sulit. Nah, kenapa saudara? Karena ketika dia tidur, pikirannya ke tempat lain. Coba ketika dia tidur, kemudian dia berbaring, dan kemudian dia menyadari saat ini saya sedang berbaring. Saat ini sedang terlentang. Ya, atau miring, terserah. Pokoknya sekarang mata terpejam. Kemudian saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Amblas langsung tidur 5 menit kemudian. Dan ditekati dulu, sebelum amblas tadi, tekati dulu. Saya nanti 15 menit lagi bangun. Tekati aja, timernya ada di tubuh kita itu. Jadi 15 menit lagi saya akan bangun dengan seger. Ya, sekarang napas masuk, napas keluar, amblas. 15 menit lagi, bangun. Sudah tidak perlu ngomong, waduh rugi nih, masih kurang 2 menit. Langsung bangun, langsung duduk, langsung bisa kerja. Saudara-saudara, kekuatan pikiran yang Anda miliki akan dibuktikan dengan pelaksanaan sila yang baik. Dengan bisa mengendalikan nafsu Anda melihat makanan. Dan dengan bisa mengendalikan tidur Anda. Kalau Anda bisa 3 hal ini, maka kekuatan pikiran Anda akan mengubah kualitas hidup Anda. Tapi kalau Anda belum bisa, masih ada kesempatan untuk berlatih. Mulai sekarang sampai di waktu-waktu mendatang. Terima kasih.